di kripto sama saham ya. Iya. Saham itu lagi banyak isu-isu yang positif juga gitu kan. Nah, itu tuh pertama mereka tuh terdorong buat nyoba investasi. Terus kembali lagi sama kayak kata Irwan, itu tuh banyak orang yang nggak belajar dulu sebelum kita nyoba investasi. Halo semuanya, kembali lagi di Talk Invest, ngobrol santai. Cuan maksimal. Seperti biasa, Talk Invest ini merupakan podcast dari Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia UGJ, di mana kami ini membahas tentang literasi keuangan, terus strategi investasi, dan hal seru lainnya. Nah, hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, terutama buat kamu yang baru mulai investasi dan lagi semangat cari cuan. Tapi ingat, di tengah itu ada juga jebakan yang mengintai. Tema episode kali ini yaitu scam investasi. Kenali investasi, hindari penipuan. Udah banyak banget nih kasus penipuan berkedok investasi yang katanya bisa kasih untung besar, cepat, dan tanpa risiko. Apalagi mahasiswa sekarang jadi target yang empuk nih, karena dianggap belum berpengalaman. Tapi tenang, kita bakal bantu kalian dengan 2 narasumber, ada Kak Anto dan Kak Irwan, yang akan membantu mengenali kita tentang tanda-tandanya dan biar gak jadi korban berikutnya. Nah, memasuki segmen pertama, itu kan sekarang banyak banget nih Kak, eh penipuan yang berkedok investasi. Kenapa tuh bisa terjadi menurut Kak Irwan juga? Oke, jadi menurut saya kenapa sekarang tuh banyak yang tertipu lah ya dalam tanda kutip seperti itu. Mungkin karena ya sudah ada data ya bahwa Indonesia tuh merupakan salah satu negara yang kurang literasinya. Nah, itu jadi salah satu faktor besarnya. Akan tetapi kita juga bersyukur melalui lembaga OJK sekarang tuh mulai banyak ya kayak literasi di kalangan mahasiswa maupun sekolah menengah atas. Mungkin menurut saya seperti itu. Kurangnya literasi mengenai keuangan sejak dini. Kalau menurut Anto ya? Kalau menurut saya pribadi itu emang sekarang tuh lagi eranya medsos ya kayak Iwan ya. Iya, Nah, betul. Nah, di medsos itu tuh orang-orang tuh banyak banget yang buat pamerin keuntungan di investasi. Lagi tahun 2020 itu yang kasus binary option, terus tahun-tahun sebelumnya forex. Nah, sekarang itu kan lagi ramenya di kripto sama saham ya. Iya. Saham itu lagi banyak isu-isu yang positif juga gitu kan. Nah, itu tuh pertama mereka tuh terdorong buat nyoba investasi. Terus kembali lagi sama kayak kata Irwan, itu tuh banyak orang yang nggak belajar dulu sebelum kita nyoba investasi. Makanya kenapa ada yang namanya penipuan berproduk investasi. Kita cuma naruh duit tapi kita nggak tahu nih untung apa enggaknya gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau dari ciri-cirinya ada gak investasi bodong atau scam investasi itu? Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Setahu saya, mungkin saya nge-compare-nya dari return-nya aja ya. Misalkan gini nih, misalkan ada teman kalian, entah itu teman ataupun orang yang tidak dikenal melalui sosial media menawarkan misalkan return-nya misalkan dalam 1 bulan untung 50% misalkan. Nah, kita compare lagi nih ke ini return obligasi yang punya Indonesia yaitu ORI. Nah, itu tuh return-nya setahu saya 5-7% per tahun. Nah, secara logika aja nih, misalkan kalau ada yang nawarin return lebih dari 5-7%, mungkin itu mendekati ciri-ciri scam seperti itu. Itu setahun kan udah kayak Irwan ya. Iya, itu setahun 5-7%. Apalagi ini ada yang nawarin misalkan sebulan 50% misalkan. Nah, itu kalian jangan ditanggapin lah kayak kalian boleh kayak nerima informasi, cuman jangan terlalu serius gitu. Kalian perlu perdalami lagi aja. Kayak gitu. Kalau dari Anto sendiri gimana? Itu juga saya setuju sama kata Kak Irwan. Kalau misalnya dari returnnya dulu nih, itu kan udah nggak masuk, udah nggak logis ya. OJK tuh udah kasih tahu nih, kalau misalnya kita mau investasi, itu ada 2 L. Yang satu legal, satunya logis. Nah, dari yang sisi legalnya dulu nih, itu tuh kita harus investasi di tempat yang diawasi dulu nih. Kalau misalnya
emas itu kan Bapepti ya kalau nggak salah ya. Iya betul, Nah, Bapak. terus kalau misalnya yang di pasar modal itu ada dari saham, reksadana, sorry itu diawasi sama OJK dan juga regulasinya sama Bursa Efek. SIPF juga. Oh, SIP juga Iya. sama. Nah, itu tuh kalau misalnya dari sisi legal yang nggak terpenuhi, itu udah dipertimbangkan dong. Terus yang logisnya sesuai sama kata Kak Irwan, dari obligasi yang dijamin negara itu cuma 5-7%. Kalau misalnya 10% selama sebulan itu udah nggak wajar Kak Irwan ya. Iya, Itu udah. susah banget kan Iya pasti. betul. Makanya itu yang harus kalian kenali dulu nih, legal sama logisnya Nah, gitu. kalau cara cek aman atau enggaknya itu ada nggak? Nah, kalau buat cara cek aman atau enggaknya, kita pengen investasi di mana dulu nih? Kalau misalnya kita pengen investasi pasar modal kan kita bisa beli saham sama reksadana. Nah, kalau misalnya kita beli saham, itu tuh perusahaannya harus jelas dulu, yang pasti kan. Terus si sekuritasnya tempat kita beli saham itu saham perusahaan. Si sekuritas itu harus terdaftar di Bursa Efek dan juga diawasi OJK. Gitu. Nah, untuk kita nih mahasiswa yang hmm, apa ya masih minim ya literasinya tuh, Iya. ada tipsnya nggak? Oke, untuk tipsnya ya, yang Wah. pertama udah pasti kita harus cari tahu dulu diri kita tuh maunya investasi yang kayak gimana. Betul. Kan ada investasi tuh kan ada dua, ada real sama non real. Misalkan yang non realnya kayak properti ke emas batangan dan non realnya seperti saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Nah kita tuh cari tahu dulu investasinya apa yang cocok sih bagi diri kita sendiri. Misalkan kalau kita nggak mau pusing nih, kita ambil aja obligasi atau reksadana. Nah itu cuman kurangnya tuh kayak returnnya sedikit. Kalau kita misalkan pengen belajar ngulik sendiri, misalkan nggak percaya nih ke orang lain, mungkin saham salah satu pilihan yang oke, seperti itu sih. Kalau dari kantor ada yang apa tips lain? Yang pasti belajar sih ya. Nah, modal kecil tuh hasilnya bakal sedikit juga. Itu yang harus kalian sadari dan kalian harus realistis ya. Ada yang namanya high risk high return gitu kan. Kalau resikonya gede pasti pengembaliannya gede. Nah, kalau modal kalian kecil kan pasti resiko kalian juga kecil. Terus di mana tempat belajar? Udah pasti ke GBWJ. Betul sekali. Nah, itu kan kita juga sering ada SPM kalau Iya, nggak salah ya iya di Kak. sini tuh ya. Nah, kalau misalnya kalian dari mahasiswa UGJ atau dari umum mau belajar, kalian bisa datang ke kita nih ke GBWJ buat belajar bareng, nanti ketemu sama Kak Fikri dan kawan-kawan yang lainnya. Gitu. Oke. Jadi tadi tuh yang penipuan berkodok investasi tuh maraknya di medsos ya Kak. Iya, banyak banget tuh Banyak itu banget buat sekarang. transaksinya, karena informasinya tuh luas. Iya. Terus dari rate-nya tuh biasanya gede-gede gitu. Iya, betul sekali. Apalagi sekarang tuh banyak kan kayak skenario Ponzi tuh kayak Ah, orang narik orang lain tuh. iya, Ya itu sih kalian tuh harus waspadai mengenai ya itu skema Ponzi itu jangan misalkan kalian cuman kayak ngebagiin link nanti kalian dapat uang. Nah, itu tuh kalian harus hati-hati betul. kayak gitu. Apa kelihatannya gampang cuman kayak ngebagiin link terus ngajak teman dan apalah gitu tapi ya itu tuh kalian bisa terkena scam di dalam sistem Ponzi Mhm, tersebut. betul. Berarti biasanya tuh kalau yang scam-scam gitu tuh cara buat kita dapat keuntungannya tuh di awalnya tuh kayak kelihatan gampang gitu. Iya, Iya, hukumnya benar gampang. banget. Kadang Kalian kan ada juga yang kayak misalnya dari Telegram nih tiba-tiba ngechat cuma suruh like itu doang, Iya. like YouTube gitu tuh. Nah, itu juga udah ada informasi dari OJK juga disampaikan ke kita kalau misalnya itu tuh eh disebutnya investasi bodong karena mereka menyebutnya itu investasi karena kita harus deposit dulu biasanya. Nah, jadi awalnya kalian cuma suruh like video dapat 50.000. Selanjutnya kalian bayar dulu 200.000 nih. Terus nanti bakal lihat triggernya 500.000. Itu tuh bakal terus-terusan bertambah sampai nominalnya itu nggak bisa kalian bayar. nah, Gitu. Oke. Pembahasan yang menarik dari dua narasumber kita ya, teman-teman. Kalian bisa gunakan juga tips-tips dari mereka dan bisa kenali juga dari Betul. tadi yang sudah dijelaskan ciri-cirinya yang scam itu gimana. Oke teman-teman, pada episode kali ini pembahasannya sangat menarik, apalagi untuk para mahasiswa yang cukup familiar dengan investasi ini, yang biasanya mereka mendapatkan informasi dari media sosial bahwa ternyata di balik janji manis investasi bisa aja ada jebakan yang bahaya banget. Tapi tenang, asal kita bekali ilmu
dan cek kebenarannya, kita bisa terhindar dari scam investasi. Terima kasih banyak buat Kak Anto dan Kak Irwan atas penjelasannya. Semoga semua sobat investor yang lagi dengerin makin waspada dan gak gampang tergoda sama cuan cepat yang gak ada asal-usulnya. Ingat ya teman-teman, cuan boleh tapi legalitas harus nomor satu. Investasi bukan sulap, butuh proses dan ilmu. Jangan lupa follow podcast Talk Invest dan subscribe channel YouTube-nya buat update episode lainnya. Kita masih akan terus ngobrol seputar investasi, keuangan, dan topik-topik seru lainnya buat mahasiswa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga uangmu, jaga logikamu, jangan tertipu, tetap cuan.